Penlok tol YIA turun, 4 kabupaten tetangga tersenyum. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Menurut catatan admin, sebetulnya jalan tol Solo Yogyakarta memiliki 9 seksi pekerjaan dan 3 tahapan. Meskipun dalam beberapa kasus ditulis memiliki 3 seksi. Namun demikian, berikut data utamanya. Beberapa seksi yang telah berjalan dan mencapai angka pengerjaan 50% adalah seksi 1 Kartasuro Purwomartani sepanjang 42,37 km. Kemudian juga ada seksi 2.1 Purwomartani Maguwo Harjo sepanjang 3,63 km dan seksi 2.2 Trihanggo Junction Sleman sepanjang 3,25 km. Tahap konstruksi kedua yaitu seksi 3 Junction Sleman Purworejo sepanjang 38,57 km ataupun yang lebih dikenal dengan sebutan tol Jogja YIA. Sedang dalam proses pembangunan konstruksi yang dimulai dari arah Tempel Sleman menuju Jogja. Selanjutnya ada konstruksi tahap ketiga yaitu seksi 2 Maguwo Harjo Trihanggo sepanjang 8,75 km. Seksi Maguwo Harjo Trihanggo ini akan dikerjakan paling akhir. Yang disampaikan admin adalah kondisi terakhir November 2023. Pemda DIY Yogyakarta akhirnya mengeluarkan izin penetapan lokasi atau IPL untuk pembangunan jalan tol Jogja YIA Kulon Progo. IPL ini melalui keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 378 keputusan 2023 tentang penetapan lokasi pembangunan jalan tol Solo Jogja Kulon Progo. Surat pengumuman tersebut ditandatangani oleh Sekda DIY Beni Suharsono pada 17 November 2023 lalu. Pemda DIY menetapkan letak tanah dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tol Jogja seksi Kulon Progo. Adapun lokasi rencana pembangunan jalan tol Solo Jogja Kulon Progo ini di wilayah Kulon Progo melewati 18 kelurahan dan 6 kapenawon atau kecamatan. Masing-masing untuk kapenawon Sentolo meliputi Kelurahan Bangun Cipto dan Kelurahan Kaliagung. Kapenawon Nanggulan melewati Kalurahan Donomulyo dan Kapenawon Wates melewati Kalurahan Wates. Selanjutnya pembangunan jalan tol di Kapenawon Kokap melewati masing-masing Kalurahan Hargomulyo dan Kalurahan Hargorejo. Sementara Kapenawon Pengasih melewati Kalurahan Pengasih, Kalurahan Sendang-Sari dan Kalurahan Karangsari. Yang terakhir Kapenawon Temon masing-masing melewati Kalurahan Kulur, Kalurahan Kaligintung, Kalurahan Temon Wetan, Kalurahan Temon Kulon, Kalurahan Palihan, Kalurahan Janten, Kalurahan Karangwuluh, Kalurahan Sindutan, dan Kalurahan Kebonrejo. Adapun perkiraan luas tanah yang dibutuhkan seluas 344,417 hektar, kata Beni Suharsono. Setelah IPL ditetapkan, maka rencana pembangunan jalan tol akan memasuki tahapan pelaksanaan. Pemerintah DIY akan membentuk panitia pelaksana pengadaan tanah dengan membentuk Satgas A dan Satgas B. Kedua Satgas akan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi lahan yang akan dibangun jalan tol. Dengan rincian tugas melakukan verifikasi hasil inventarisasi dan identifikasi sebelum menetapkan hasilnya. Setelah itu hasil verifikasi lahan akan diumumkan kepada publik sebelum tim appraisal melakukan penilaian atau penaksiran harga lahan. Termasuk penaksiran harga bangunan dan tanaman produktif terdampak. Setelah semua proses tersebut, maka pemilik lahan akan menerima ganti rugi. Pembebasan lahan jalan tol Jogja Kulon Progo ini menggunakan anggaran APBN tahun 2024. Nah, para pemilik lahan yang terdampak jalan tol bolehlah berandai-andai nerima UKR bulan Juni atau Desember tahun 2024.
Jika admin hitung-hitung dari tahapan pelaksanaan yang telah berlangsung 12 bulan, maka 24 bulan kemudian atau 2 tahun kemudian jalan tol ini seharusnya sudah selesai atau sekitar di akhir tahun 2025. Nah, hubungannya dengan 4 kabupaten tetangga yang terutama di wilayah Jawa Tengah ini apa ya? Menurut admin, karena ini merupakan IPL bagian akhir jalan tol Solo Yogyakarta, maka berikutnya akan segera terbit ataupun jatah dari kabupaten sebelah Yogyakarta ke arah barat, yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap. Jadi setelah IPL Yogyakarta YIA turun, maka 4 kabupaten mulai tersenyum. Menurut jadwal resmi memang untuk jalan tol Purworejo hingga Bandara YIA ataupun Sleman ini dikerjakan mulai bulan Juli tahun 2024. Dan admin memperkirakan bahwa nantinya jalan tol khusus untuk Purworejo Bandara YIA dan Kebumen Bandara YIA akan dikebut terkait dengan lalu lintas untuk kepentingan Bandara YIA agar kontraktor juga cepat dapat duit atau balik modal gitu lur. Kejadian ini bukan hayalan ataupun harapan. Kejadian pengerjaan seksi yang melompat atau didahulukan sering terjadi di seluruh proyek jalan tol di Indonesia. Nah, bukanlah hayalan atau bukan tidak mungkin ya Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen telah memiliki jalan tol di tahun 2026 dan 2027. Tentu saja IPL-nya untuk Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo bukanlah hayalan di tahun 2024 serta ganti ruginya diterima di akhir tahun 2024. Semoga demikian ya lur. Tentu saja kabupaten di sebelah baratnya yaitu Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap juga bisalah berharap mendapatkan IPL di tahun 2025 serta mendapatkan UGR di akhir tahun 2025. Amin amin. Hal ini tentu menjadi obat kekecewaan mengingat jalan tol Getasi atau Gede Bage Tasik Cilacap baru mau dirancang, baru mau diumumkan, dan ternyata pembangunannya hanya sampai Ciamis yang tentu saja nyaris mustahil selesai tahun 2024 atau bahkan tahun 2025. Sehingga nantinya jalan tol yang Cilacap Yogyakarta akan lebih dahulu terbangun. Iya, khusus warga Cilacap terutama yang di sisi barat memang harus sabar ya, terima nasib dan berdoa saja bisa dipercepat. Karena kemungkinan Cilacap Yogyakarta akan dimulai dari Jeruk Legi ke timur ke Kasugian, Maos, dan Kroya. Apapun yang terjadi, admin selalu berdoa dan senantiasa berharap semoga penonton setia channel Branding IT, subscriber setia Branding IT, kita semua selalu dalam keadaan sehat waras bedigas akas, selalu duwe beras dan isi dompet jangan sampai terkuras amblas. Amin amin ya robbal alamin.